Awi. Drop. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan tanpa ada pertukaran atau bahkan sebaliknya Gifama bakal menyatatkan kemenangan perdana mereka. Let's go to the lane of down. Ya, selamat datang dalam Land of Down. Selamat datang Gila untuk sih. melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari match ini. Karena hadirnya kembali lagi Marcel ya. Ini udah pasti bisa banyak banget menggantikan para player dari Gig. Tapi kalau kita ngomongin karena laning, harusnya sih masih lebih kuat Rudy ya dibanding Melissa buat laning. Wah, tapi seru nih lihat battle spellnya Navi ya. Iya, All Purify. Respect semua ya. Hangat sih mereka mau gak mau ya. Cuman kalau Purif ya ketemu dengan Ruby kayaknya udah pindah posisi deh baru kepencet. Wah, dapat Marcel tetap walaupun sosok dari Andori coba ngebantu. Berarti waktunya kehilangan waktu tuh Nevin. Sama ini sih, kalau misalnya kita ngelihat dengan Purify yang ada semua, berarti escape-nya yang bakal lebih minim. Ya. Memang ada beberapa dash ya, tapi berarti nggak ada harapan kedua kalau misalnya ketangkep. Nah ya bicara soal dash juga Pakito dia bakal jauh lebih efektif nanti. Ya Purif-Purif yang dimainkan oleh Navi. But let's see. Enzi? Wih. Oh, Kenzinski flicker kah? Tapi ternyata dengan ketenangannya dia tidak terlalu terburu-buru untuk mendapatkan flicker. Bahkan di depan sana lihat Auditizi menempel ke arah Melissa. Akan ngebuat Melisanya akan lebih scar juga, tapi Aboy harus flicker mau tidak mau. Dibandingkan dia dikejar oleh Andoriu. Ya, satu respon yang memang bagus sih daripada efeknya poin eliminasi. Soalnya posisi dari Aboy ini akan sangat dibutuhkan efek CC-nya. Dalam perebutan turtle yang akan segera kita lihat. Dan efeknya juga yang kita akan cari adalah dengan hadirnya Marcel berarti tanpa flicker ya. Karena tadi udah digunakan flickernya di awal. Ini level 4 sih untuk Marcel juga. Nah ini dia untuk Broken Wall bisa ditarik di bagian belakang sekarang untuk turtle-nya. Dan ini berarti untuk Navi-nya mereka harus bisa ngecek sebenarnya. Ada di mana Marcelnya level 4. Secara level memang Marcel level 4 ya, tapi tertinggal separuh dibandingkan dengan Kars juga. Iya, karena saya tinggal muter-muter aja di depan sana selama masih belum ada anti regen. Lihat, ditempel, semua emang Fender dipaksa, masih bisa mutut. Ada Purify, dan bahkan Feder Estek ke arah belakang menuju ke arah Marcel, tapi out of nowhere Aboy. Dengan ada bantuan dari Aboy berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Wah, tapi itu jadi untung banget ya, karena maksudnya di sini nggak ada korban, secara spell juga ya cukup wajar sih untuk mengeluarkan spell-spell di early. Dan ini dia dari segi emblemnya. Yap, Pull Yourself dibawakan oleh Jize. Jadi lebih ingin buat Purify-nya lebih ya untuk bisa ke trigger juga. Dan masih dengan emblem yang sama untuk Apro ya, sama-sama emblem sepatu tuh semuanya. Quantum Charge berarti ya. Wow, langsung dibuka Breath of Triad. Purify Gaming save the day for this time. Dan serangan Nazara di sana terperangkap, untungnya masih ada heavy life punch. Tapi Andoriu tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk melakukan sedikit cover untuk sosok dari seorang GZ. Tapi dengan Nazara yang melakukan double dance masih terlalu jauh. Sedangkan, oh my god, Melissa masih terlalu dalam. Karena dia tahu ada sosok dari seorang Apro di depan sana dan tempat memorinya belum keluar. Maka di sini dibalikin kembali keadaannya. Kenzinski yang mendapatkan keunggulan dengan kemenangan 2 versus 1. Untungnya tidak ada poin kill aja di situ. Wah, itu sih udah kepepet banget ya dari dua arah yang berbeda. Karena emang go away jadi masalah banget. Cuman Zeon memutuskan untuk tidak pulang nampaknya. Setidaknya clear dulu. Sehingga platingan gold juga nggak bisa terlalu maksimal jatuh ke tangan Kenzie. Ya dan nggak rugi-rugi banget sebenarnya kalau recall tadi kan nggak dapetin satu wave minion. Jadi masih sempat buat ditahan dan baru recall sekarang. So, Karsnya lumayan sulit ya ini buat bisa dipegang juga. Tapi mereka sanggup untuk memenangkan sedikit skirmish tadi. Terutama buat di turtle ya, di turtle-nya. Sekarang juga, item prayo buat Kenzie. Masih dengan Sky Pierce setelah Fury Hammer. Wah, ini mau dipaksakah untuk di area top lane? Karena clear power dari Zeon masih terlihat. Meskipun agak goyang-goyang. Galau dia. Kiri kanan nih kalau kena Vexana. Next turtle. Masihkah ada potensi untuk kontes atau lebih baik lepas bagi Navi? Kontes. Kontes ya? Kontes ada Hirana kan, bisa masuk coba buat snatch, bisa kabur kembali dengan Fallen Apple. Ada Uranus juga bisa ganggu belakangnya. Tapi lihat menuju ke arah Kenzinski yang tidak memiliki flicker, tapi Kenzinski dengan sigap berhasil mencium ke arah Gold the Scavenger dan dia berhasil keluar Scavenger dari God. ancaman di arah top Scavenger lane. SP. Bahkan sisi sebaliknya, lihat Apro kali ini yang bakal coba ditarik, bakal coba di-commit Purify Gaming. Berhasil menyelamatkan dirinya, tapi untuk adu Retribution terlalu jauh untuk seorang Hirara dari Andoriu.
Kali ini bahkan para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka yang full dominasi. Kemenangan perdana Kamanis. Kayaknya masih terlalu cepat untuk menyimpulkan ya Bang Oji. Baru 5 menit, sabar. sabar, tenang. Tapi memang kalau kita ngelihat dominasi dari arah laningnya, ini cukup menyakitkan ya buat Navi. Mereka ketinggalannya tuh bukan yang oke kill banyak banget, tapi lebih ke kecil-kecil Lito, terus juga Minion, objektif itu Turtle. Dan itu nanti efeknya bisa akan ke gulung kalau nggak di stop dari sekarang. Makanya harus ada pergerakan baru juga nih dari Navi, atau memang mereka pengen main defensif dengan Parcha yang kuat high ground. Iya, lumayan sayang kalau mereka main defensif. Marcel. Akankah bakal coba di-commit di depan sana. Marcel masih bisa bertahan, tapi lihat ditukar. tidak bisa diatasi lagi bahkan di depan Apro. Pertukaran antara Marcel dan juga Apro. Lihat cutting minion yang dilakukan oleh seorang Uranus. Dia juga ingin menukarkan dengan dapat turret di arah bottom lane. Nice trade kalau misalnya bisa dapat outer turret bagian bawah sih. Cuman kayaknya bakal ada pertemuan dulu di sekitar area mid lane. Mau coba untuk dihalangi supaya ada outer turret setidaknya untuk Navi. Oh my god, Andoryu berhasil untuk kabur. Bayangkan kalau Andoryu tertangkap di situ. Bakal berbahaya sekali nih, Vin. Oh, jadi imbang ya sebenarnya kalau kita ngelihat secara keseluruhan. Ini sama-sama kehilangan turret juga dan tidak ada korban lanjutan. Masih di satu sama. Ini dibawa dengan tempo yang sangat lambat. Tapi sebenarnya Geek ini harus buru-buru nggak sih Om? Harusnya nggak juga ya, karena mereka punya sisi yang banyak ya hasil dengan game yang kedua. Jadi ya, kalau memang mereka terstruktur pun nanti ketika mereka punya item dan maksimalin dari efek sisi yang mereka pegang, mereka bisa instant loh buat ke satu hero. Oh, dan satu killnya tadi ke arah Kenzie ya, yang membawakan ke arah Skypierce juga. Itu bakal jadi 1 plus poin, cuma ditukar lagi untuk turretnya tetap akan dibawa di bagian bottom lane, imbang lagi. Tapi Turtle mungkin yang akan ngebuat semuanya jadi nggak imbang kalau bisa didapatkan oleh salah satu tim. Ya. Karena beda gold yang kita lihat sekarang ini kan hanya ada di perbedaan Turtle ya, yang bisa dapetin dari Geek itu sendiri. Ketarik. Oh, rasa Emo Vendor tadi Purify berhasil menyelamatkan dirinya. Keluar dari cengkraman para pasukan dari tim Geek Farm. Coba ditarik ke arah mundur belakang oleh Zeon. Supaya Nazara tidak terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Bahkan di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm mereka coba mengusir Cars. Dan Audi udah mulai coba untuk cari target lagi di bagian depan. Sedikit gangguan. Kecil, terbakar di sana Vendor Wrestling. Nazara berhasil mendapatkan retribution, diusir mundur ke arah belakang dan Golden Hour. Gak berpengaruh untuk Nazara. Karena lihat, heavy lepas dan jabnya langsung ambrol dadanya para pasukan dari tim Navi dan mundur ke arah belakang. Ya sakit sih memang secara output damage dan sakit juga udah kehilangan 3 turtle di arah early. Apalagi yang akan dilakukan oleh Geek karena mereka sudah mulai menuju ke arah top lane untuk menembus lebih jauh. Adakah yang bisa dilakukan lagi Om dari Navi? Ya nunggu dulu sih sebenarnya ini biar item dari Zeon juga jadi ya. Karena ya kita tahu power dari Melissa untuk front to back memang lumayan kuat dan itu yang harus dimaksimalkan oleh Navi. Shadow Strike untuk bisa nge-clear aja, menjaga. Tapi Andoryu ini juga masih cukup kesulitan ya buat kedapetin target. Posisinya sangat terancam dengan 5 efek sisi yang bisa dikasih sama Geek Om. Ya mau gak mau harus lebih berhati-hati untuk Navi ya main di bagian belakang. Kalau memang mereka kena sisi dari Geek Farm, mereka harus ready juga nih untuk melakukan team fight. Dan Kenzie punya Melted Guard. Kembali mendapatkan range ya untuk Brody yang dimiliki juga. Tadi Heptasis buat item kedua dia yang selesai. Sehingga ya pressure-nya bakal masuk. Kita harus melihat positioning dari Kenzie itu sendiri nanti seperti apa. Gak kena tadi Marcel sama Vendor mau ke minion. Iya ya. Mau didorong lagi nih kayaknya di bagian bottom lane. Tapi nggak akan sepasif itu juga dari Navi. Wah, Vendor strike-nya terlalu sakit membuat Abu harus bergerak belakang. Tapi lihat di belakang bakal coba disolong dengan adanya Golden Hour. Marcel tertangkap di depan sana. Menjadi poin kill pertama. Menjadi target mereka yaitu Kenzie. Flicker mau defensif telah dikeluarkan tapi Cars tidak akan melepaskan pandangan yang menuju ke seorang Kenzie. Kali ini ter-take down dengan ada Afro. Cars ambrol tadani. Tapi targetnya memang bukan Nazara. Karena Nazara terlalu sakit jadi ada baiknya dihindari. Wah, ini satu momen yang sebenarnya sangat ditakutkan terjadi oleh Geek karena dengan momen ini berarti ada alter turret di area mid lane yang bisa dipegang oleh Zeon dan Melissa yang akan mulai aktif dengan assist dan juga kill yang didapatkan Om. Ya karena sedikit lagi selesai loh buat itemnya di DHS ya. Apro masuk ke dalam ada Nazara. Oh tapi Nazara udah gara merah. Double chip. Tidak bisa lagi kali ini spam skillnya masih cooldown. Retribution bakal dikeluarkan. Target kabur ke Nazara. Dengan damage yang terlalu sakit. Double chip ingat Andoryu. Ini terlalu sakit dan hilang begitu saja. Nazara, Retribution dikeluarkan bersama dengan adanya Andoryu, tandanya Andoryu tidak available dengan Retribution. Mampukah mereka mendapatkan Lord? Mampukah mereka
menuju ke arah Lord. Iya, ditukarkan dengan seorang Afro, memang akan ngebuat tim fight-nya jadi nggak bisa terlalu massive ya buat Navi. Tapi kalau kita ngomongin ke arah Retribution, ini masih bisa ditunggu oleh Andorio. Udah mulai dipegang, ditarik. Zeon di sini hadir. I'm offended menuju ke seorang Cars, instant kill ke belakang, damage terlalu besar. Dengan the power of Retribution. Dari Andorio berhasil mendapatkan Lord. Kali ini Cars. Lihat Cars itu instant kill, bayangin yang lain. Iya sih. Dan Stark Skyper Iya sudah sih. nambah nih berarti untuk Kenziski setelah tadi berhasil di take down. Dan di satu sisi kita bisa ngeliat Navi itu berhasil menggulung goldnya banyak loh. Yap. Langsung ke angka 1.800 Om. Mereka dapetin golnya juga dan tadi ketika Lordnya tumbangkan di atas detik yang ke-10 ya. Berarti ini mereka bisa menunggu untuk kehadiran dari Cars nanti join waktu Lordnya sedang berjalan juga. Dan Chastis ya yang menjadi item utama untuk seorang Marcel juga memperkuat lagi. Supaya Zeon ini nggak bisa terlalu aktif ketika masuk ke arah team fight. Tapi tetap dengan hadirnya Lord, ini akan jadi berbahaya untuk Gig. Secara defensif, berarti akan sangat mengandalkan ke arah Vexana yang membawakan Wishing Lantern. Iya benar banget, tapi ngomongin ke arah Brody yang masih belum terpegang, ini masih jadi sebuah masalah untuk Navi. Dan mungkin Brody bisa menjadi sebuah jawaban untuk bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Di arah tengah, entah burst damage yang mereka mainkan atau apapun tersebut. Karena Golden Hour kali ini berhasil dihindari dengan adanya permasukan dari tim Navi. Charge tetap masuk ke arah belakang. Tapi lihat permasukan dari tim Geek Farm. Mereka clear dengan sangat cepat untuk di arah mid dan juga top akan menjadi pilihan kedua. Sedangkan dari seorang Andorio memilih untuk mendapatkan bottom turret. Bisa secepat itu ya berubahnya di game ini. Karena tiba-tiba Navi udah pegang 4.000 sekarang. Dengan satu momen yang bisa mereka dapatkan, ini mereka pinter banget buat tetap ngejaga pressure-nya dan gak ngasih Gig kesempatan sama sekali. Karena kalau kita ngomongin kesempatan, dengan hero initiator seperti Ruby, itu bisa aja buat culik satu-satu. Yap. Pasti ada lah, pasti aja buat Kansha juga. Apalagi sisi yang dipegang dengan Geek ini banyak ya. Ruby. Cuman mereka harus hati-hati karena kita melihat tadi Zeon itu sudah menyelesaikan Swift Trinity plus punya Magigan. Bakal di all in begitu saja dan bahkan damage dari satu buat dapat memory. Membuat Cars hilang di telan bumi dan Stark Skypicer menambah kembali. Itu yang baru kita omongin ya, karena peak of power ini sangat besar, bahkan ke arah Cars. Jadi kalau hero lain yang muncul di sana, harus benar-benar siap. Oke, Marcel, seperempat darah, mengerikan sekali di depan sana. Dan Cars kalau tadi ngomongin soal itu Nevin, dia butuh winter sih, menurut gua ya. Biar selamat setidaknya beberapa detik, habisin dulu soft skills-nya. Semuanya masuk, soft skill-nya berhasil trigger pakai winter. Masih ada Purify, dia masih bisa kabur dan mahal itu dia kalau bisa nge-trigger 3-4 skill. Oh ya, dan ini juga Belleric-nya Belleric Flicker ya, bukan Revitalize. Jadi kalau ngomongin momen, berarti ada dua nih yang bisa kasih kejutan. Belleric juga bisa. Ya benar. Dan mau gak mau sekarang ya, mungkin dari Geek-nya hanya akan berusaha untuk mengkontes saja nanti. Lebih membiarkan Navi-nya buat start the Lord duluan. Ya tadinya sudah mulai berusaha untuk mencari info juga ya. Dan dia harus berjalan bersama dengan satu damager di belakangnya. Sampai jalan sendirian juga. Oke. Let's see setup seperti apa yang akan diciptakan dengan keunggulan dari Navi. Waduh, Oke, itu Marcel tiba-tiba masuk sih, bahaya juga sih. Dia hati-hati ya. Iya ya, karena bisa ketarik juga ya. Siapapun sih di sini ini bisa ketarik dan bisa kemakan. Makanya Cars juga udah gak bisa sembarangan lagi. Konsil menuju ke belakang, terakhir menuju ke Marcel. Tidak mau terlalu buru-buru, tapi informasi yang didapatkan adalah tidak adanya yang offended, langsung offended ke belakang. Langsung Red of Triad menutup permasukan dari tim Navi di belakang sana permasukan dari tim Navi. Mereka kehilangan Apro. Dapetin Lord, tapi minus satu orang. Apakah cukup Omawa dengan semua skill Purify? So skill spell yang hilang. Seharusnya masih belum cukup ya sekarang. Tergantung lah. Tapi dengan hilang satu Apro juga mereka dari Navinya nih ya. Kayak mereka gak punya satu badan buat bisa langsung main tabrak dulu di bagian depan ya. Naik gerak dimainkan Emerald. Satu second dengan Ngapain gue pindah anjing? Informasi yang didapatkan Dia adalah pemain Lordnya dibiarkan Anu, begitu tuh, saja. sweet, Cok. Jadi Lord yang akan sia-sia. Geekfam masih kuat untuk kali ini untuk bisa melakukan defensive. Kan. Dan Nazara yang hilang selalu menjadi tanda tanya Jelas untuk sih. tim Navi. Iya, susah banget sih nemuin Nazara di sini. Karena ada banyak lah spot bersembunyi dan dia jarang banget untuk muncul. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa dua kali Lordnya bisa dipegang sama Navi ya. Karena kalau dia muncul duluan juga bisa banget dipunish. Dan itu yang nggak mau dilakukan sama teman-teman dari Geek juga. Jadi kita nunggu nih Om. nunggu apa nih? Kita nunggu ada momen nih yang dibuat dengan Geek Farm ya. Kalau mereka bisa narik 1, 2 atau bahkan 3 lah.
Dan itu men-trigger Purify-nya, next-nya baru tuh bisa dieksekusi. Karena kalau tarikan yang pertama udah jelas dong, cuma nge-trigger Purify kan. Jadi target yang paling oke buat sekarang itu siapa? Siapa Sebenarnya yang tarik? nge-trigger punyanya si Jise. Cuma Jise ini mainnya safe banget, safety banget di belakang ya kan. Tapi kalau memang bisa nge-trigger dia, nih buat Jise-nya. Next-nya nanti pada dasarnya bisa di-cancel. Buat yang kedua kalinya. Atau coba buat tarik Melissa. Cuman ya gitu ya, kalau tarik Melissa biasanya ada go away kan. Nah go away bisa ngebuat posisi dari Gifam juga berantakan. Tapi untuk Melissa berarti dia harus jadi pemain terakhir yang jadi target ya? Atau main flank possible nggak itu untuk dilakukan? Hanya front to back sih, Front gak to bisa back aja ya? gak bisa main flank. Kalau mau main flank berarti harus temenin dengan Audi kan. Ya Audi dan mungkin dengan Azara kali ya yang punya berstamik pasif kan untuk sekarang. 1 menit lagi sampai kita bisa melihat ke lord selanjutnya, tapi lumayan sih 37. 37 dari 4 kill ya udah paling maksimal. Iya. Menurut gua kalau 40 pun memang berarti kita lihat tadi ada 1 kali kill ya. Iya. Ya, pas 10 dia, pas 10. pecah ya. 10 pecah. 30%. Iya. kan? Soalnya kalau yang gue lihat di sini pasukan dari Geekfarm dengan poin kill yang tidak terlalu banyak ya, in total 6 ya. Sky Pisar udah dapat 37 sih udah lebih dari setengah. Udah bagus lah ya. Udah bagus. Menurut gue Kenzie maksimal di situ. Kalau kita bicara dari start Sky Pisar, angkanya memang kecil 30 dibanding 80 Kelas. ya. Mau dari Iya, total kill, setengah jalan mah. gimana cara bisa 80? Daripada tiga. Gimana dapat 80 kalau killnya cuma 6? Iya, Iya dikit kan? tuh, Nggak dikit bisa. tuh. Iya dan memang yang harus dicari adalah Nah, aku sekarang tinggal ngefans sih. momentumnya aja sih. Kasih Kenziski-nya ruang untuk mendapatkan poin-poin eliminasi lagi. Dan yang jadi masalah adalah target mereka nih. Harus ngadepin Afro dulu, Kars dulu. Kira-kira yang agak susah ya buat ditembus. Meskipun Afro nggak terlalu tebel, tapi dia masih punya golden hour. Dan sekarang posisinya semua Purify ready om. Iya, nah ini yang berat sebenarnya. Mungkin dari gignya mau gak mau nih ya, wajib untuk mencari cara bagaimana nge-trigger Purifnya sebelum ada Lord sehingga ya Navi-nya juga agak ragu nanti baru bisa setup. Iya, karena dari Navi udah pasti mereka akan kirim Zeonnya duluan di depan ya. Benar, lihat tuh Sionnya, lempar Muddles, Lord yang dipukul, yang sakit Marcel. Iya, poke damage-nya kerasa banget soalnya mau ke arah Lord, ke arah player. Jadi Marcel, siapa nih targetnya selanjutnya? Oke, menuju ke arah Kars kayaknya terlalu buang soft skill yang sia-sia. Karena Kars terlalu tebal di depan sana. Bahkan sebaliknya, Aboy gak ada ultimate, Marcel gak ada ultimate, Console Gaming telah dikeluarkan. Informasi yang sangat mahal adalah dua ultimate, tapi Nazara show the map. Apakah ada adu retribution? Di depan sana ada retribution dari Andario. Berhasil didapatkan dan mundur ke arah belakang, tapi Golden Hour menutup arah pasukan tim Geekfam. Mereka meratakan di depan sana dengan Audi divisi yang ter-takedown. Nazara mencoba melakukan flanking, Marcel menjadi target utama. Tarabat Family for nothing. Flicker for defense dari Aboy, tapi nampaknya mereka tidak bisa bertahan. Wind of Nature, 7 for this time, tapi nampaknya shutdown. Nazara, the one last man standing, looking for wipeout. Geekfarm gagal mendapatkan kemenangan perdananya karena Navi berhasil mendapatkan poin di game yang ketiga. Kegagalan untuk kesekian kalinya dari Geek dan Navi. Navi